Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjara Saraswati, perwakilan dari kelompok 6. Kelompok 6 sendiri membahas tentang sistem pernafasan perut. Sebelum saya menjelaskan tentang sistem pernafasan perut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pernafasan. Pernafasan sendiri adalah suatu proses di mana kita menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida, atau bisa juga disebut dengan proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di dalam paru-paru dan dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di paru-paru selesai. Nah, organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan diantara lain rongga hidung. Rongga hidung merupakan jalan masuknya oksigen dan jalan keluarnya karbon dioksida. Di rongga hidung tersebut ada 3 proses, yaitu proses penyaringan udara, proses penghangatan udara menyesuaikan tubuh kita, dan proses pengaturan kelembapan udara. Setelah melalui rongga hidung, udara melalui faring yang berfungsi sebagai jalan udara dan makanan serta sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Dilanjut lagi melewati laring dan trakea, di mana di trakea ini dilapisi epitel-epitel rambut getar yang berfungsi menahan dan mengeluarkan kotoran atau debu yang masuk bersama dengan udara. Setelah melalui trakea, udara selanjutnya akan melalui paru-paru atau pulmo. Di dalam paru-paru ini terdapat bronkus yang bercabang-cabang dan membentuk bronkiolus. Dan di bronkiolus ini juga bercabang-cabang membentuk lagi yang disebut alveolus. Alveolus ini adalah tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Nah, pernafasan perut. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernafasan perut di sini ada fase inspirasi dan fase ekspirasi, di mana fase inspirasi ini adalah fase ketika udara masuk ke dalam pernafasan dan fase ekspirasi ketika udara keluar dari pernafasan. Pada mekanisme pernafasan perut fase inspirasi, yaitu yang pertama, mulut akan menghirup udara dan otot-otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Volume rongga perut menjadi lebih besar dan tekanan udara dalam rongga perut menjadi lebih kecil. Udara dapat masuk ke rongga perut karena sifat udara yang memiliki tempat bertekanan rendah. Dan mekanismenya fase ekspirasi, yaitu otot-otot diafragma akan berelaksasi sehingga diafragma melengkung. Volume rongga perut menjadi lebih kecil dan tekanan udara dalam rongga perut menjadi lebih besar. Udara dapat keluar dari rongga perut melalui mulut. Kesimpulannya adalah ketika terjadi tekanan udara di paru-paru, maka udara dari dalam tubuh akan keluar. Dan ketika tekanan dalam paru-paru itu kecil, maka udara akan masuk ke dalam tubuh. Ketika otot-otot diafragma mengalami kontraksi ke bagian bawah yang menyebabkan udara masuk dalam jumlah besar ke paru-paru sehingga mengalirkan darah ke jantung secara optimal. Hal ini memberikan keuntungan di antaranya adalah yang pertama, melancarkan peredaran darah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, meningkatkan sistem imun tubuh. Dan yang ketiga, mencegah infeksi paru-paru. Dan yang keempat adalah menstimulasi hormon endorfin, di mana hormon endorfin ini adalah hormon yang dapat menenangkan tubuh. Nah, begitulah diskusi dari kami kelompok 6 tentang sistem pernafasan perut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.